Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah kita bertemu kembali dengan saya. Kali ini dengan materi yang berbeda dari yang kemarin. Materi selanjutnya itu adalah materi tentang prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Ya, kali ini kita akan membahas materi yang terbaru, yaitu materi prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Anak-anak, kita tahu ya yang namanya praktek ekonomi, ya, itu berkaitan erat dengan yang namanya jual beli. Dan jual beli itu termasuk muamalah dalam agama kita. Apa itu muamalah, apa itu jual beli, nanti akan saya sampaikan penjelasannya. Yang jelas kita harus mengetahui bagaimana prosesnya, mulai dari bagaimana cara jual beli yang benar, bagaimana cara bermuamalah dengan orang lain dengan benar, sehingga nantinya kita itu punya pahala di dalamnya. Karena memang setiap sebuah kegiatan, kalau itu kita mengetahui ilmunya, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Apa pahalanya? Pahalanya yang jelas tadi, kita akan mendapatkan keberkahan dari rezeki yang kita dapatkan. Karena apa? Yang kita dapatkan dari rezeki tersebut, di situ kita memulai kegiatannya dengan sesuatu yang berilmu, sesuatu yang dan ilmunya itu ada di dalam Al-Qur'an. Jadi yang jelas di sini nanti yang akan saya sampaikan berkenaan dengan bagaimana cara tukar menukar barang, bagaimana cara berhubungan dengan orang lain yang benar, yang sesuai dengan agama kita, yaitu agama Islam. Yang akan saya sampaikan di sini tentang muamalah. Apa itu muamalah? Yang jelas muamalah itu adalah sebuah kalau dalam ini ya, dalam kamus bahasa Indonesia ya, yang namanya muamalah itu adalah sebuah hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan. Artinya di sini bisa berurusan dengan pergaulan kita, berurusan dengan urusan kita dengan orang lain tentang perdata. Itu tentang pengertian dari muamalah dalam kamus bahasa Indonesia. Sedangkan muamalah sendiri dalam istilah fikih itu berarti tukar menukar barang. Artinya di sini tukar menukar barang yang nilainya bermanfaat dari cara yang ditempuhnya. Seperti apa itu contohnya? Contohnya jual beli. Contohnya lagi adalah sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat dan usaha yang lainnya. Jadi di sini semua yang berkaitan dengan antara satu orang dengan orang lain, ya, itu namanya muamalah. Tapi muamalah di sini artinya dalam urusan tukar menukar barang. Jadi kalau urusannya tidak tukar menukar barang, berarti di sini pengertiannya bukan dari pengertian muamalah. Jadi muamalah itu artinya cara yang benar bagaimana tukar menukar barang, tukar menukar benda, tapi nilainya di sini harus nilai yang barang yang bermanfaat. Jadi di sini nanti dua orang atau lebih ini nanti ketika tukar menukar barang, maka dia harus mengikuti syariat Islam. Apa cara yang benar yang sesuai dengan syariat Islam nanti akan saya sampaikan. Yang pertama, muamalah ini tentang jual beli. Apa itu jual beli? Jual beli itu sendiri pengertiannya adalah sebuah kesepakatan. Jadi dua orang atau lebih ini sepakat untuk tukar menukar benda dari benda yang dimilikinya untuk selama-lamanya. Jadi di sini benda yang dimiliki oleh seseorang ini akan ditukar dengan benda yang lain. Apa benda yang lain itu? Contohnya adalah uang, contohnya ya, uang. Ini untuk dimiliki orang lain tersebut untuk selama-lamanya. Jadi karena untuk selama-lamanya, maka di sini dari awal maka cara menukarnya harus dengan cara yang benar dan sepakat, ya. Contohnya antara penjual dan pembeli ini membeli sebuah jam tangan. Maka penjual ini, ya, yang memiliki jam tangan ini adalah penjualnya.
maka pembelinya harus membeli bukan dengan benda yang sama, tapi dengan uang. Ya, uang ini yang sesuai dengan harga yang dibanderol oleh penjualnya. Maka di sini di sini disebut sebagai jual beli. Ya, sesuai dengan Al-Qur'an, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 275 akan saya bacakan, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jelas ya, wa ahallallahu al-bai'a artinya Allah menghalalkan jual beli, wa harramar riba dan mengharamkan riba. Jadi jual beli itu berarti dibolehkan oleh Allah. Tapi di sini jual beli itu adalah sebuah jual beli yang nilainya ini bermanfaat, bukan jual beli barang yang nilainya tidak bermanfaat. Jadi nanti di sini ada syarat-syaratnya berarti ya. Syarat-syaratnya apa saja? Yuk kita lihat. Syarat-syarat dari jual beli itu yang jelas ada 3. Yang pertama, syarat jual beli itu adalah penjual dan pembelinya harus memenuhi syarat. Apa syaratnya? Yang pertama adalah balik. Yang kedua adalah berakal sehat. Yang ketiga, syarat jual belinya, syarat penjual dan pembelinya adalah atas kehendak sendiri. Ya, penjual dan pembeli adalah seseorang yang balik. Artinya di sini apa? Seseorang yang sudah dewasa. Bukan anak-anak berarti ya. Jadi di sini apabila anak-anak yang masih di bawah umur, dia belum balik, ya, itu berarti dia belum sah jual belinya. Tidak memenuhi syarat dari jual beli. Berarti bocil ya, bocah cilik itu belum sah memenuhi syarat dari jual pembeli. Terus ini bagaimana apabila terjadi sesuatu seperti itu, si anak-anak membeli sesuatu, apakah ini dibenarkan? Sebenarnya tidak dibenarkan, tapi apabila si pembelinya ini adalah orang yang benar, dia tidak akan merugikan si bocah cilik ini nanti, maka ini tetap bisa berlaku. Ya. Terus yang kedua berakal sehat, artinya di sini bukan orang gila. Ya, orang gila tidak bisa melakukan jual beli. Ya, tidak boleh melakukan jual beli. Karena apa? Dia akalnya tidak waras, tidak sehat, maka ya nanti ditakutkan akan melakukan sebuah kesalahan dalam proses jual beli nanti. Maka seorang yang tidak waras, ya, bukan tidak berakal sehat ya, maka dia tidak boleh melakukan jual beli. Seperti tadi ya, anak kecil sebenarnya tidak dibolehkan ya, tapi untuk termasuk ini orang yang tidak berakal sehat, orang gila, maka dia tidak boleh melakukan jual beli. Yang terakhir adalah atas kehendak sendiri, artinya apa? Suka suka sama suka. Ya, dia melakukan penjualan, sebagai penjual dia melakukannya dengan kehendak sendiri, artinya bukan paksaan dari orang lain. Contohnya apa itu? Contohnya dia akan menjual jam tangannya, ya, satu lagi ya, contohnya jam tangan lagi ya. Jam tangannya ini karena terpaksa menjualnya karena dipaksa oleh orang lain, maka penjualan seperti ini tidak benar, tidak dibenarkan dalam Islam. Maka yang benar adalah dia menjual sesuatu itu atas kehendaknya sendiri, atas kemauannya sendiri, tidak atas paksaan orang lain. Termasuk dia membelinya tidak karena dipaksa oleh orang lain, ya, maka pembeli seperti ini tidak dibenarkan. Maka semuanya atas kehendak sendiri, atas niatannya sendiri, bukan atas niatan orang lain. Nah, itu syaratnya jual beli bagi penjual dan pembeli. Yang kedua, syaratnya jual beli itu adalah uang dan barangnya haruslah satu. Apa? Halal dan suci. Uang dan barangnya harus halal dan suci. Tahu kan maksudnya halal dan suci itu? Ya, bukan barang yang haram. Contohnya bukan barang haram itu apa? Khamr itu tidak boleh dijual belikan. Arak, terus daging bangkai tidak boleh dijual belikan. Termasuk ini ya darah ya, darahnya hewan ya, itu juga tidak boleh dijual belikan. Termasuk barang-barang lain, benda-benda lain yang diharamkan. Apalagi itu? Contohnya barang curian,
Ya, jelas-jelas dia memperolehnya dari barang yang tidak cara yang tidak benar, maka dijualnya pun juga dilarang. Harus halal dan suci. Terus kedua, syaratnya uang dan barangnya tadi adalah bermanfaat. Bermanfaat bagi penjual dan pembelinya. Apa maksudnya di sini bermanfaat? Berarti bermanfaat ini tidak tidak sia-sia dia membeli sesuatu. Contohnya dia membeli tanah makam. Nah, tanah makam ini dibeli, ya, maka ini bukan barang yang bermanfaat untuk dibeli. Harusnya ini diterimakan dia dengan dengan sukarela sebagai warga desa setempat. Lagi yang ketiga adalah keadaan barang dapat diserah terimakan langsung. Ya, berarti antara penjual dan pembeli berhadapan langsung untuk menjual dan menerima barangnya sebagai pembeli, dia menerima barangnya langsung diterimakan. Itu keadaan barangnya bisa diterimakan langsung. Yang selanjutnya, uang dan barangnya itu keadaan barangnya diketahui oleh penjual dan pembeli. Jadi baik buruknya pembeli dan penjual itu mengetahuinya langsung. Karena apa, tadi sudah bertemu langsung dalam satu tempat ya. Contohnya di pasar. Nah, itu antara penjual dan pembeli bisa mengetahui langsung barang-barang yang mau dibelinya. Jadi juga mengetahui kekurangannya, juga mengetahui kelebihannya juga. Di antara kedua-duanya sama-sama mengetahui, karena apa? Ada di tempat yang sama. Yang selanjutnya adalah milik sendiri, ya. Apabila barang ini bukan milik sendiri, contohnya barang curian ya, maka ini tidak sah syarat jual belinya. Yang terakhir adalah ada ijab kabulnya. Apa ijab kabul ini? Ijab kabul itu adalah kesepakatan, kalimat kesepakatan. Ada lafadznya yang dia ucapkan. Jadi ketika dia tahu akan menjual barang tersebut atau akan membeli sesuatu barang, maka si penjual ini mengatakan seperti ini, saya membeli barang ini, contohnya saya membeli sebuah HP. HP ini berapa harganya? Saya akan membeli HP ini, sebelumnya saya tanya dulu berapa harganya. Oh, HP ini harganya 2 juta. Bagaimana? Apakah bisa diterima? Apakah bisa dibeli? Maka mungkin bisa jadi ini si penjual ini memberikan harganya lebih tinggi ya, lebih tinggi. Otomatis mungkin ini pembelinya mau menawar. Oh, dibolehkan untuk menawar. Harganya lebih rendah. Tapi di sini kalimat seperti ini harus diucapkan. Contohnya tadi, saya membeli barang ini dengan harga sekian. Terus sebelumnya penjual sudah mengatakan bahwa saya akan menjual barang ini dengan harga sekian. Contohnya saya akan menjual HP ini dengan harga 2 juta. Bagaimana? Terus si pembelinya seperti ini, saya akan membeli barang ini dengan harga 1.900.000 contohnya. Ini berarti ada tawar menawar ya, di sini ada tawar menawar. Maka apakah ini dibolehkan? Dibolehkan. Jadi yang namanya ijab kabul itu lafadz yang diucapkan oleh pembeli maupun penjual, kalimat yang diucapkan. Contohnya, tapi zaman sekarang kan zaman online ya, kita nggak bisa ngomong langsung dengan penjualnya ya atau dengan pembelinya, maka kalimat yang ditulis lewat WA tadi, WA contohnya, atau lewat chatting yang lainnya, pakai sosial media yang lainnya, maka ini termasuk ijab kabul. Maka jadi di sini ketika penjual dan pembeli sudah sepakat harganya, penjual sepakat menjual harganya contohnya 1.900.000 tadi dengan harga HP tadi, maka pembeli juga sepakat ya, dia ikhlas membeli dengan harga sekian tadi 1.900.000, maka ini sudah sah jual belinya. Ya. Jadi di sini kalian sudah semakin mengetahui bahwa sebenarnya apabila kita ingin membeli sesuatu, maka kesepakatan antara penjual dan pembeli itu sangat dibutuhkan, sangat dikehendaki, sehingga nantinya tidak ada yang merasa dirugikan. Karena apa? Ketika salah satu antara penjual atau pembeli tadi dirugikan, maka nantinya ya keberkahan dalam jual beli tadi berkurang, bahkan mungkin tidak ada sama sekali. Apa itu keberkahannya? Keberkahan itu maksudnya adalah manfaat yang untuk pembeli maupun manfaat yang didapat oleh penjual tidak ada sama sekali. Karena apa?
ini mungkin terjadi sesuatu yang salah. Yang salah di antara syarat-syarat tadi tidak dipenuhi. Maka ketiga-tiganya tadi, ya, syarat-syarat jual beli tadi, contohnya syarat jual beli tadi apa aja? Ya, penjual pembelinya harus balik, harus berakal sehat, atas kehendak sendiri. Terus yang kedua adalah uang dan barangnya itu harus bermanfaat, harus suci, harus halal, semuanya itu dipenuhi, termasuk ijab kabulnya ada. Apa ijab kabul tadi? Ijab kabul ada lafadz yang diucapkan oleh penjual ataupun pembeli. Maka apabila ketiga-tiganya bisa terpenuhi, maka keberkahan akan diterima oleh penjual maupun pembelinya. Nah, itu jual beli anak-anak ya. Jadi mungkin apabila kalian merasa penjelasan dari saya tadi kurang bisa dipahami, maka kalian nanti bisa chatting di grup WA untuk menanyakan sesuatu yang kurang jelas dari penjelasan saya. Nah, ini tadi tentang muamalah ya, macam-macam muamalah yaitu tentang jual beli. Macam-macam muamalah yang lainnya itu adalah khiyar. Ya, selain jual beli adalah khiyar. Apa itu khiyar? Khiyar itu adalah memutuskan ya, kebebasan antara penjual dan pembeli untuk memutuskan antara meneruskan membeli atau jadi membeli atau tidak bagi pembeli. Ya, khiyar ini ya seperti yang disabdakan oleh Rasulullah pernah bersabda, penjual dan pembeli tetap dalam khiyar selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya berlaku benar dan suka menerangkan keadaan barangnya, maka jual belinya akan memberkahi keduanya. Apabila keduanya menyembunyikan keadaan sesungguhnya serta berlaku dusta, maka dihapus keberkahan jual belinya. Nah, di sini ternyata khiyar itu sangat-sangat dibutuhkan ya. Ya, karena memang khiyar sendiri ini sebuah keputusan yang bisa diambil oleh penjual atau pembelinya. Keputusannya apa? Dia bebas, pembeli ini bebas nantinya meneruskan membelinya, termasuk juga kebebasan untuk penjualnya, dia mau melepaskan barangnya dengan harga yang sudah ditawar oleh pembeli atau tidak. Jadi di sini khiyar itu memberikan kebebasan kepada penjual dan pembeli ya untuk meneruskan kegiatan jual belinya. Ya, kebebasan ini kebebasan apa? Kebebasan untuk meneruskan atau tidak transaksi tersebut. Jadi di sini khiyar itu ada beberapa macam, maka akan saya sampaikan beberapa macam tentang khiyar itu. Yang pertama adalah khiyar majelis. Apa itu khiyar majelis? Majelis sendiri artinya tempat. Maka di sini kalau khiyar itu adalah kebebasan untuk meneruskan atau membeli barang tersebut, meneruskan membeli atau tidak membeli barang tersebut, maka khiyar majelis di sini adalah berkaitan dengan tempat. Maka khiyar majelis ini bisa diartikan sebagai kebebasan untuk meneruskan membeli atau tidak membeli bagi pembeli yang ketika itu ada di tempat, masih ada di tempat. Jadi apabila dia keluar atau keluar dari tempat tersebut, contohnya di dalam pasar ya, apabila dia pergi maka ini tidak berlaku kembali. Selama dia masih ada di tempat tersebut, maka kesempatan untuk meneruskan membelinya ya itu masih berlaku. Apabila dia sudah pergi dari tempat tersebut, maka kesempatan untuk membelinya sudah selesai. Maka barang tersebut oleh penjual bisa dibeli atau dijual kepada orang lain. Maka ini namanya khiyar majelis ya. Yang kedua, khiyar syarat. Apa itu khiyar syarat? Khiyar syarat itu artinya keputusan untuk menjual atau membeli, ya, keputusan bagi penjual atau pembeli dengan syarat. Syaratnya apa? Contohnya, syaratnya itu adalah diberikan waktu 3 hari untuk meneruskan membelinya. Jadi keputusan membeli atau tidak membeli itu diberikan oleh penjual itu selama 3 hari atau 2 hari, contohnya 3 hari ya, 3 hari. Maka oleh penjual selama waktu 3 hari ini, maka barang yang sudah dipilih oleh pembeli yang pertama tadi, maka barangnya tidak boleh dijual kepada orang lain selama
3 hari ini. Tapi setelah 4 hari si pembeli tidak kembali untuk meneruskan membeli barang, maka barang tersebut bisa dijual kepada orang lain. Tapi ketika masih dalam jangka waktu 1 hari, masih belum selesai 3 harinya ya, belum habis masa waktunya ya, maka 1 hari ternyata pembeli tadi kembali untuk meneruskan penjual membelinya, maka ini penjual maka bisa menjual kepada pembeli yang pertama. Itu khiyar syarat. Yang terakhir, khiyar aib. Ya, aib. Kalian tahu sendiri kan apa artinya aib? Aib itu artinya cacat ya. Jadi khiyar di sini maksudnya apabila pembeli itu mengetahui bahwa barangnya yang dibeli itu ada kecacatannya, maka apabila di awal bertemu antara penjual dan pembeli ini sudah ada kesepakatan untuk apabila barang ini nanti cacat, rusak, maka bisa dikembalikan, maka bisa dikembalikan oleh pembelinya, ditukar dengan yang baru, ditukar dengan yang lainnya, barang yang lainnya yang tidak cacat. Maka penjual harus mengikhlaskan barangnya ini untuk ditukar dengan yang bagus lagi. Maka itu namanya khiyar aib. Yang terakhir adalah riba. Nah, itu tadi khiyar ya. Jadi khiyar itu adalah khiyar itu sebuah kesepakatan antara kebebasan memutuskan antara meneruskan membeli atau tidak bagi penjual ataupun pembeli. Ya. Yang terakhir macam-macam muamalah itu ada riba. Ya. Riba. Apa itu riba? Kalian tahu riba? Ya, riba itu adalah kelebihan. Ya, kelebihan dari sebuah pembayaran. Contohnya ketika kita meminjam uang kepada si A pinjam kepada si B, pinjamnya berapa? 1 juta. Maka di awal itu diberikan kata-kata atau kesepakatannya apabila saya akan memberikan pinjaman kepadamu 1 juta ini, maka nantinya setelah 1 bulan kamu harus mengembalikan uang 1 juta ini 1 juta 100 seperti itu. Nah, maka yang 100 ini sebuah dikatakan riba. Nah, ini termasuk muamalah yang diharamkan. Kalau tadi ada jual beli, ada khiyar, maka jual beli dan khiyar itu adalah muamalah yang dibolehkan, yang dihalalkan. Maka itu boleh dilakukan. Boleh dilakukan di tempat-tempat muamalah, tempatnya transaksi. Tapi untuk riba ini termasuk jual beli atau transaksi yang diharamkan oleh agama kita, oleh Allah, oleh Islam. Termasuk tadi ya di Al-Qur'an surat Al-Baqarah 275 tadi dikatakan bagaimana ya? Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka riba ini termasuk transaksi yang diharamkan. Karena apa? Merugikan orang lain. Maka hindarilah perbuatan riba ini. Kalau kalian ingin menolong seseorang, maka tolonglah dengan ikhlas. Jangan sampai membebani orang yang akan kita tolong. Karena apa? Sebuah kebaikan itu akan dibalas, akan diberikan kepada orang lain, maka kebaikan itu tadi yang membalas Allah. Itu haknya Allah untuk memberikan balasannya kepada orang yang sudah berbuat baik. Maka oleh sebab itu ya Allah, ya anak-anak ya, kalian kalau berbuat baik itu jangan ingin menerima balasannya dari manusia, maka sebaiknya kalian mengharapkan balasannya dari Allah saja. Karena apa? Balasan Allah malah berlipat ganda. Kalau mungkin dari manusia kalian mendapatkannya, misalkan 1 juta dikembalikan cuma 100.000, 1 juta 100.000. Berarti kalian mendapatkan balasan dari manusia itu hanya 100.000 saja. Tapi kalau kalian mengharapkan balasan dari Allah, mungkin bukan 100.000, tapi berjuta-juta kali dari uang yang sudah, dari kebaikan yang sudah kalian berikan kepada orang lain tadi. Ya. Maka dari itu jangan mengharap kepada manusia, mengharaplah kepada Allah saja. Karena apa? Ternyata itu tadi, balasan dari Allah itu sangat-sangat lebih dibandingkan balasan dari manusia itu sendiri. Nah, seperti yang diterangkan dalam hadis ya, Rasulullah bersabda bahwa Rasulullah mengutuk orang yang mengambil riba, orang yang mewakilkan
orang yang mencatat dan orang yang menyaksikannya. Hadis riwayat Muslim. Ya, ini Allah mengutuk ya, termasuk Rasulullah mengutuk ya orang-orang yang sudah mengambil riba, termasuk para saksinya, termasuk orang yang di situ yang sudah mencatatnya. Ya, maka di situ nanti akan dibalas oleh Allah dengan keburukan yang sama-sama. Karena apa? Dia sudah membuat orang lain itu lebih susah. Kan karena orang yang pinjam itu pasti sedang butuh ya, sedang kesusahan ya. Maka oleh sebab itu kita bantu kesusahan mereka itu dengan sebenar-benarnya kebaikan ya. Karena nanti balasan oleh Allah itu sangat-sangat lebih dibandingkan balasan dari manusia itu sendiri. Apa sih gunanya kita menghindari riba itu? Karena apa? Riba itu tidak memberikan kebaikan kepada kita dan termasuk tidak memberikan kebaikan kepada orang lain. Jadi apabila kita ingin membantu orang lain, maka bantulah dengan ikhlas, bantulah dengan sebaik-baiknya bantuan kita, sehingga nantinya balasan itu akan kita terima dari Allah. Apapun itu bentuknya ya, ketika riba itu bukan hanya uang saja. Apabila ada orang lain yang ingin meminjam beras, contohnya beras ya, atau benda yang lainnya, kalau ada orang lain yang ingin pinjam beras, contohnya beras itu dipinjam oleh teman kita atau tetangga kita itu 5 kg, maka jangan sampai kita minta kepada tetangga kita itu 6 kg untuk pengembaliannya, maka itu termasuk riba, yang 1 kilonya termasuk riba. Maka itu hindarilah, jangan sampai kita berbuat yang seperti itu, karena itu termasuk riba. Dan riba itu adalah sebuah perbuatan yang dikutuk oleh Allah, termasuk dikutuk oleh Rasulullah. Riba itu ada 4 anak-anak ya. Ada riba fadli, ada riba kordi, ada riba yadi, ada riba nasi'ah. Apa itu riba fadli? Riba fadli itu adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Contohnya apa? Menukar barang yang tidak sejenis, contohnya menukar antara beras dengan jagung. Beras dengan jagung itu apabila kita menukarnya dengan timbangan yang sama, maka itu termasuk riba. Karena apa? Antara jagung dengan beras itu jelas barangnya berbeda. Maka apabila timbangannya sama, contohnya saya punya jagung 5 kilo, sedangkan teman saya si A punya beras 5 kilo juga. Maka apabila ini ditukarkan, maka ini salah. Ini sebuah riba juga. Ini sesuatu yang diharamkan, maka ini hindari. Yang benar bagaimana? Apabila kita ingin menukar barang, maka barangnya harus sejenis. Contohnya beras dengan beras yang sama timbangannya, beras 5 kilo ditukar dengan beras yang 5 kilo juga. Atau beras dengan uangnya seharga dengan beras seharga 5 kilo tadi, maka itu yang benar. Maka apabila pertukaran barang ini yang tidak sama timbangannya, maka ini termasuk riba fadli. Kedua, ada riba kordi. Apa riba kordi? Riba kordi ini artinya adalah pinjam-meminjam dengan syarat memberikan kelebihan saat mengembalikannya. Contohnya tadi ya, sudah saya sampaikan ya. Jadi ketika kita pinjam uang 1 juta, maka mengembalikannya 1.100.000, maka yang 100 ini termasuk riba kordi. Yang ketiga ada riba yadi. Apa itu riba yadi? Riba yadi itu adalah akad jual beli yang barangnya sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembelinya berpisah sebelum melakukan serah terima. Contohnya apa? Seperti menjual kacang atau ketela yang masih di dalam tanah. Berarti ini tidak diketahui ya, apakah kacang atau kacang tanahnya atau ketela tadi yang hidupnya di dalam tanah itu sudah kelihatan bagaimana suburnya, ya, subur atau enggak, atau bagus atau tidak nanti ketika sudah dipanen. Maka ini termasuk riba yadi. Karena apa? Belum jelas barangnya.
Apabila belum jelas barangnya, maka jangan ada transaksi yang sah. Maka ini diharamkan, tidak dibolehkan. Karena apa? Antara barang dengan barangnya tadi ini belum jelas. Kalau barangnya belum jelas, maka jangan dijual dulu. Ya, kita jelaskan dulu, kita perjelas dulu. Apabila sudah panen, maka bisa ditimbang, bisa dilihat bagaimana barangnya, apakah besar-besar, apakah bagus apa enggak, maka nanti bisa dijual dengan benar. Maka tunggu dulu sampai barang ini sudah layak, sudah pantas untuk dijual, maka bisa dibikin transaksinya antara penjual dan pembeli, bisa menerima, bisa melihat dengan barangnya dengan jelas. Maka ini termasuk riba yadi. Apa tadi riba yadi? Ya, apabila barangnya ini belum jelas, ya. Apabila sudah jelas, maka baru boleh dijual belikan. Yang terakhir riba nasi'ah. Apa itu riba nasi'ah? Apabila akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Nah, termasuk di sini ya, riba yadi dan riba nasi'ah ini beda tipis ya. Nah, kalau riba nasi'ah ini adalah dia contohnya itu membeli buah-buahan atau tanaman yang masih kecil atau buah yang lainnya masih kecil, tanaman yang lainnya masih kecil-kecil, maka apabila belum jelas jangan dijual dulu, ya. Nunggu sampai buahnya ini sampai besar, sampai layak untuk dipanen, sampai layak untuk dijual, maka bisa dijual kepada penjual, ya, kepada pembeli, maka baru boleh diserahkan setelah panen. Nah, inilah tadi macam-macam riba, terdiri dari empat ya, ada riba fadli, ada riba kordi, ada riba yadi, dan ada riba nasi'ah. Nah, masing-masing dari keempat ini diharamkan oleh Allah, tidak dibolehkan, dikutuk transaksinya, maka jauhilah perbuatan riba ini. Yang dibolehkan apa? Yang dibolehkan tadi ya, yang pertama ya ada jual beli, itu dibolehkan. Yang kedua ada khiyar juga dibolehkan. Maka dari muamalah tadi, dari muamalah, ketiga muamalah yaitu jual beli, terus ada khiyar, ada riba, maka yang dihalalkan itu ada dua, khiyar dan jual beli, dan yang diharamkan ada satu yaitu riba. Maka itu semuanya, sehingga nantinya ya pilih ya mana yang benar, mana yang salah. Ketika kalian sudah tahu mana yang benar, maka itu bisa kalian kerjakan, mana yang salah maka hindarilah. Nah, itu tadi anak-anak tentang muamalah, sedikit materi saya, semoga bermanfaat, semoga bisa diamalkan, semoga bisa mengetahui, kalian semakin mengetahui mana yang benar, mana yang salah, maka yang benar dijauhi, maka yang salah bisa diamalkan. Terima kasih, semoga yang sedikit tadi bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kalimat atau kata yang kurang jelas. Nanti kita ketemu lagi di grup WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.